Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,9 Raya Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Hai, halo, selamat pagi sahabat Raya, apa kabar? Senang banget Dina kembali hadir menyapa rumah dengan Anda di program kebanggaan kita berdua, Sehat Ramadan bersama dengan Dr. Puput. Dan seperti biasa, dari jam 10 sampai dengan jam 11, kita akan ngobrol-ngobrol seputar dunia kesehatan bersama dengan Dr. Puput yang kali ini bergabung dengan kita secara virtual. Halo, selamat pagi Dr. Puput. Halo, selamat pagi Mbak Dina. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Baik, sayang. Dulu lama banget gak ketemu ya. Padahal baru kemarin. Udah bertahun-tahun, Bu. Masih puasa nggak nih? Kok kayaknya seger banget ya suaranya? Alhamdulillah, seger selalu. Masih ya? Puasa. Insya Allah. Alhamdulillah. Gimana? Kira-kira nih kalau misalnya ibunya puasa, anak-anak udah pada puasa belum nih Mbak Din? Oh, kalau anak saya karena masih di bawah 2 tahun, alhamdulillah masih belum. Oh, belum ya? Kalau Belum. Kalau belum anak juga. anak masih 1 dan alhamdulillah juga masih 1, dokter. Oh, alhamdulillah. Nggak berencana yang kedua ya? Jangan lah ya, jangan. Amin, dokter. Nah, udah belum dari. Oke, ngobrolin soal anak ya dokter ya. Kadang-kadang kita ini sebagai orang tua kan juga harus mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita. Apalagi pada momen bulan Ramadan seperti ini ya kan. Jarang orang tua seperti kita itu mengajak anak-anak untuk ikut beribadah, ikut berpuasa juga. Betul. Nah, itu dia. Makanya kita harus dengerin aktifnya dokter kita hari ini, Mbak Dina. Beliau adalah seorang konsultan anak. Oh, maksud saya dokter spesialis anak yang akan menjelaskan ke kita kapan sih kira-kira nih waktu yang ideal ngajakin anak itu berpuasa atau mulai belajar puasa. Iya. Siapakah yang akan kita ajak ngobrol pagi ini, dokter? Oh, tentunya bukan orang yang baru. Beliau adalah seorang staf Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi. Siapa yang nggak kenal sih? Dokter Luti spesialis anak. Kalau gitu kita iya. Ya udah kalau gitu sahabat Raya, yuk kita undang Dokter Luti spesialis anak. Assalamualaikum Dokter Luti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, halo Dokter Luti. Dengar suaranya Dokter Luti itu. Ceria banget kalau udah dengerin suara Dokter Luti. Iya. Karena soalnya masih sore ini ya. Oh gitu ya. Iya. Udah siap-siap bukan ya dok ya? Kebetulan nggak belum ya. Belum ya. Kayaknya ngikut aja pemerintah aja kayaknya ya. Baik deh. Dokter Luti, dokter. Iya. Oh iya, ini kan ini kita curhat sebagai seorang emak-emak masa kini ya kan. Betul. Seorang emak masa kini yang punya anak balita dan akan menuju masa transisi dan mengenalkan ilmu agama juga, terutama pada saat ini pada saat bulan Ramadan. Nah, Dokter Luti, apakah yang menjadi kriteria anak sehat itu seperti apa, dokter? Sebelum kita ke pertanyaan yang lain. Jadi kalau ini kan kita mau ngomongin tentang itu ya, puasa mengajarkan anak untuk puasa untuk mengenalkan puasa pada anak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngajarin anak puasa ya kita kan setiap anak berbeda ya, satu anak dengan anak yang lainnya kondisi baik itu fisik maupun mentalnya kan juga berbeda. Jadi yang pertama ya harus dipastikan bahwa sebelum ngajarin anak kita puasa ya pastikan dulu anak kita itu tergolong anak yang sehat gitu ya. Anak yang sehat itu seperti apa? Ya yang pasti anak yang sehat itu harus sehat secara fisik dan mental. Secara fisik itu seperti apa? Kalau secara fisik pastinya anak-anak bisa terlihat sehat kalau dia aktif melakukan kegiatan sehari-harinya. Jadi tidak ada keterbatasan secara fisik untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nomor 2, yang utama yaitu sehat secara fisik berarti pertumbuhannya harus baik. Baik itu berat badan, panjang badan,
lingkar kepalanya juga harus baik gitu. Kan kita punya grafik pertumbuhan ya, itu adalah pertumbuhan. Nah, pertumbuhannya harus sesuai dengan usianya. Jadi misalkan anak usia 5 tahun mungkin harusnya beratnya seberapa, panjangnya lingkar kepala. Jadi memiliki pertumbuhan yang baik. Kemudian selanjutnya kalau sudah pertumbuhannya bagus, tampilan fisiknya juga harus sehat. Gitu. Tampilan itu berarti kan proporsional, kemudian dia tidak ada cacat, tidak ada keterbatasan seorang anak untuk melakukan aktivitas. Nah, selanjutnya sehat harus juga secara mental. Secara mental itu seperti apa? Ya, mental berarti emosinya harus cukup stabil. Jadi kita harus melihat apakah emosi anak kita sudah cukup stabil untuk mampu untuk diajarkan berpuasa. Gitu. Kemudian juga harus, itu kalau sehat mental, maka anak-anak akan terlihat ceria, percaya diri, mudah bergaul, mudah bersosialisasi. Dia juga gampang untuk belajar hal yang baru seperti itu. Dan yang paling penting juga anak-anak yang sehat itu anak yang cukup istirahat. Jadi mereka tidak mengalami gangguan seperti gangguan gitu ya. Jadi juga tergolong kriteria anak yang sehat. Baik. Ternyata nggak dia orang dewasa ya. Iya. Harus kita lihat kesehatan emosionalnya ya dokter ya. Ternyata anak-anak pun juga harus kita perhatikan kesehatan ini secara emosional ya. Oke deh dok. Nah kalau gitu dok, kira-kira waktu yang ideal mengajak anak mulai berpuasa Ramadan itu kapan dokter? Jadi sebenarnya kalau waktu ideal itu nggak ada patokan waktu yang pasti ya. Tapi kalau beberapa literatur sih dari seorang psikolog, dari kedokteran juga waktu idealnya itu biasanya kita berpedoman kalau kurang lebih rentangnya itu usia 3 sampai 5 tahun. Di mana ini tergantung setiap anak ya. Kita harus tadi itu melihat setiap anak di rentang usia 3 sampai 5 tahun kan berbeda-beda. Nah, nanti kita lihat, kita pantau, kita lihat, kita observasi apakah anak kita sudah tergolong waktu yang tepat gitu ya. Di mana yang paling penting itu waktu 3 sampai usia 5 tahun itu yang terpenting kita melihat anak kita itu mereka sudah mampu memahami atau makna berpuasa. Bukan arti yang sulit ya. Yang penting dia mampu membedakan, mampu mengetahui mana ini yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Kan puasa tadi kan harus menahan diri ya, menahan rasa haus, menahan rasa lapar. Jadi kan mengajarkan anak kita biar dia tidak boleh makan, tidak boleh minum lah. Minimal di situ. Kalau anak kita tentang usia 3 sampai 5 tahun sudah mampu memahami makna berpuasa itu, insya Allah harusnya mereka sudah siap juga untuk kita ajarkan berpuasa gitu. Wow. Ya, oke. Ini agak berat ya sebenarnya. Agak berat ya. Lewat tahun ya dok ya. Iya. Memang susah juga ya dokter ya untuk meyakinkan anak di usia rentan waktu sekian yang dokter jelasin tadi. Kadang-kadang memeras emosi para ibu juga kadang-kadang untuk menjelaskan bahwa berpuasa itu harus nggak boleh makan, nggak boleh minum meskipun tidak harus 12 jam. Hanya beberapa jam saja mungkin diawali dengan demikian ya dokter Luti ya. Betul, mungkin bertahap ya dok ya. Jadi kayak 3 jam awal. Baik kalau gitu. Iya, lalu kemudian dokter Luti, apa kira-kira yang menjadi kriteria untuk anak siap mulai berpuasa Ramadan dokter? Selain tadi yang sudah dokter Luti sebagian kecil sudah jelasin. Jadi kalau kriteria anak yang siap tadi itu untuk bisa berpuasa, tadi sebenarnya harusnya kan ada kesiapan fisik dan kesiapan mental ya. Betul ya. Mungkin kalau yang saya bilang tadi ya usia sampai 5 tahun mungkin kesiapan kesiapan waktunya. Kesiapan waktunya itu kan siap mental ya. Gitu. Betul dong. Jadi kalau sekarang kalau siap fisik biasanya memang di rentang usia 7 tahun. Karena kalau fisik kita bilang tentang kemampuan anak untuk menahan lapar dari setelah sahur sampai sebelum berbuka ya. Jadi itu kalau di dalam penelitian itu dibilang kalau usia 7 tahun itu cadangan glikogen dalam hati itu sudah cukup untuk anak itu mampu ya mempertahankan rasa laparnya dia.
Sampai 12 jam, Dok? Itu. Iya, kurang lebih kalau kita puasa sampai 13 jam ya. Iya dokter, betul dok. Ya. Jadi umur 7 tahun ya dokter ya? Ya, kalau kesiapan dalam penelitian. Oke. Tapi kalau kesiapan mental juga bisa 3 sampai 5 tahun. Tergantung. Oke. Ya. Baik dok. Itu terus apa itu namanya? Kalau hal yang lainnya yang penting tadi itu sih. Yang penting mereka anak-anak itu mampu untuk biasanya kan mereka meniru dari orang tuanya ya. Betul dokter. Ya, mampu untuk mereka mampu untuk meniru, kemudian mampu untuk memperhatikan aktivitas sekelilingnya. Jadi mereka biasanya itu kan kalau melakukan itu gimana dok? Anak-anak kan mencontoh orang mencontoh sharing dan kopi ya dokter ya. Betul. Jadi kalau sudah siap fisik, siap mental, insya Allah sih mereka juga harusnya sudah siap untuk berpuasa. Oke. Dan tentunya dok, mental orang tuanya juga, terutama ibunya yang di rumah ya dok, yang harus dipersiapkan. Iya, ini yang karena itu orang tuanya ya lebih sabar lagi gitu. Iya betul dok, karena pasti banyak pertanyaan dari mereka, terus bargaining, apalagi kan umur 3-5 tahun itu kadang-kadang kan makannya mungkin ada waktunya ya dok, jam tertentu, tapi cemilannya itu yang luar biasa ya dokter ya. Nah betul. Dan ada beberapa kalori yang bilang ada beberapa juga cara tips ya, itu juga awal-awal itu mengajarkan puasanya itu mungkin dengan awalnya mengajarkan puasa jajan. Bukan puasa makan dulu. Nah, jajannya juga ada yang dipuasakan di awal-awal gitu. Oke. Cara sih gitu. Oh iya, ini baru tahu nih, bener dok. Terus dok, gimana sih dok caranya deh? Dokter bisa jelasin lebih ini nggak dok? Caranya lebih rinci, lebih detail. Ya. Oh gini loh, cara yang aman menurut IDAI kalau misalnya mengajarkan anak-anak kita berpuasa itu seperti apa? Iya. Jadi yang pertama intinya itu untuk mengenalkan pertama kali ya yang sebelum berpuasa, mengajarkan puasanya dulu harus memberi penjelasan dulu ya, tadi itu ya harus diberikan pemahaman bahwa puasa, bahwa tadi itu nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh melakukan hal yang membatalkan puasa kayak marah-marah, sabar kayak gitu ya. Terus tadi selama berpuasa itu lagi diajak melakukan aktivitasnya juga harus menghabiskan bermanfaat gitu dong. Gitu. Menghabiskan waktunya itu harus melakukan aktivitas yang menarik kayak gitu tanpa harus menguras tenaganya. Terus jangan lupa dilakukan secara bertahap. Jadi tidak boleh memaksa anak di awal-awal harus bertahap. Mungkin puasa matinya dengan 3-4 jam dulu di pertama. Nanti dinaikkan kalau sudah mulai terbiasa 3-4 jam puasa, nanti 8 jam naikkan terus. Nanti full 1 hari. Kayak 1 hari. Sekarang perkenalannya kayaknya puasa apa dia? Beduk dia. Beduk, betul dokter. Jadi kalau ada dulu puasa beduk dulu ya. Itu saya banget itu ya. Nanti puasa kali gitu. Saya masih sampai detik ini masih kategori anak-anak kadang-kadang. Iya ya. Terus jadi memang harus bertahap supaya badannya mereka juga bisa melakukan adaptasi ya dokter ya. Iya. Nah, mengajarkannya awalnya mengajarkan bangun sahur aja dulu. Mengajarkan bangun sahur betul. Oh gitu ya. Nah, kalau puasanya mungkin masih oke ya, tapi kalau bangun sahur itu sangat kayaknya lebih susah ya. Dibandingkan malam ya betul. PR banget itu. PR banget buat orang tua gitu. Betul. Jadi harus gitu. Intinya juga harus dihargai, harus ada. Kalau anak-anak kita sudah mau bangun sahur, mau lapar harus dihargai. Jadi harus semangat lagi nanti dia semangat untuk besoknya puasa lagi gitu. Betul. Kadang-kadang sebagai orang tua kita ini memang lupa menghargai effort anak ya dokter ya. Ya betul. Itu penting. Iya. Nggak boleh ngejek ya. Oke, benar banget. Nah, Dokter Luti selain tadi untuk mengajak anak berpuasa itu dengan cara bertahap seperti yang dokter sudah jelaskan, apakah biasanya kan kita
untuk lebih gampangnya ngajak anak tuh suka diiming-imingi dokter. Nanti kalau puasanya sampai beduk, pakai duit ya. Atau kalau puasanya sampai nutup sampai lebaran, ambilin hadiah. Nah, Ya, betul. itu apakah baik nggak dokter menurut dokter Luti? Nggak apa-apa, memberikan hadiah itu kan termasuk salah satu usaha untuk menghargai seorang anak ya. Keuangan ya. Jadi kalau nggak cuma sekedar puasa, segala hal ya, kalau anak kita melakukan suatu prestasi ya, melakukan suatu hal yang baik, kita harus menghargainya dengan memberikan reward ya. Tapi dengan syarat bahwa reward itu kan nggak harus mahal ya. Jadi bisa yang penting ya memberikan hadiah atau reward itu, yang penting itu berupa kalimat pujian, kan, ciuman, memberikan hadiah makanan kesukaannya dia. Yang penting makanan yang bergizi kayak gitu. Mungkin atau kalaupun memberikan permainan yang edukatif, yang berguna. Jadi yang bermanfaat untuk anak gitu. Oke, wah. Iya. Saya juga pernah dengar itu, Dok. Sebenarnya dalam agama kita pun juga diajarkan ya, dokter ya. Kalau kita mau melatih anak-anak kita beribadah itu sebenarnya disarankan juga sih nggak apa-apa dikasih reward. Tapi kan mungkin tergantung rewardnya yang seperti dokter tadi bilang ya, dok. Reward nggak perlu yang mahal. edukasi nggak perlu mahal supaya mereka jadinya jatuhnya manja ya, dokter ya. Oke deh, ini benar-benar kita harus berguru pada dokter Luti yang sudah berpengalaman dengan 3 orang anak ya, dokter ya, betul ya, dok ya? Ini masih banyak belajar dan masih sama aja ini. 3 orang anak masih belajar, mungkin harus dokter. Luar biasa. Gitu ya. Mungkin Iya, dok. Oke, dok, kalau gitu dok nih. Iya. Gimana dokter? Gimana? Mungkin dokter malah bisa lebih banyak menambah ini. Waduh, Menambah anak alamin. pengalaman. Oke, dek, kalau gitu dok, udah terang nih ya. Tadi kan kita buram banget nih tentang kapan mau mengajak anak kita berpuasa. Nah, kalau gitu dok, kita minta tips yang applicable dokter yang bisa kita aplikasikan untuk ibu-ibu, sahabat Raya, untuk mengajak dan mengenalkan puasa Ramadan dengan cara yang sangat menyenangkan untuk anak-anak. Seperti yang katanya dokter Luti tadi bilang, kalau untuk anak-anak itu harus semua yang menyenangkan, supaya mereka menerimanya dengan senang hati juga ya, dok ya. Iya, betul. Jadi Gimana, dok? intinya tipsnya itu tidak boleh memaksa. Jadi semua itu aturan itu, kalau aturan tentang berpuasa dan untuk hal meskipun ini tentang hak agama ya, untuk di awal-awal tetap harus fleksibel. Jadi misalkan anak memang di awal-awal masih lapar, masih haus, nggak apa-apa. Nanti di hari-hari pertama, hari ini mungkin jam 10 beli minum, beli makan. Nanti kita tingkatkan. Jadi harus fleksibel gitu. Kemudian tadi bertahap pelan-pelan. Jadi instan ya. Sesuatu itu kalau untuk anak-anak kita nggak bisa memaksa, karena semakin kita takut-takuti nanti kalau nggak puasa dosa, nanti masuk neraka dan sebagainya, itu mengerikan ya. Itu memberikan vibe yang negatif gitu. Tapi kalau kita berikan mereka dengan kata-kata yang baik, harus kalau puasa itu melatih kesabaran, harus sabar. Kalau sabar disayang sama Allah, disayang sama keluarga, nanti itu bisa memberikan semangat lagi untuk mereka. Besoknya mau puasa lagi gitu. Jadi anak itu meskipun mengajarkannya itu dengan disiplin, tapi caranya dengan kondisi atau suasana yang menyenangkan. Dan tidak menakut-nakuti kayak gitu. Baik. Dan tentunya memberikan teladan yang baik gitu. Nah, ini yang susah, dok. Ini sebenarnya anak dari pasti. Iya, pasti kita itu akan melakukan sesuatu, semua itu positif. Kalau teladannya tidak positif, iya kan? Oh, baik. Iya, anak-anak itu kan meniru ya. Benar, dokter. Itu pasti banget gitu. Iya, karena anak kecil itu mereka memang ini ya, memorinya dari matanya kelihatan ya, dok ya, visual, auditorik itu benar-benar mereka pasti banget gitu loh, nancep. Jadi sekali kena pasti mereka akan inget gitu loh selamanya. Iya, bener ya, dok ya. Jadi kalau apalagi, dok, gimana, dok? Jadi kalau dalam keluarganya itu, keluarga intinya
itu sudah memberikan teladan yang baik, pasti mereka juga akan ikut gitu. Baik. Berarti memang awalnya memang harus orang tuanya dulu yang belajar. Bagaimana jadi teladan yang baik, baru berharap agar anak ini menjadi orang yang baik ya dokter ya. Oke. Jadi kalau misalnya saya boleh mengkonklusi ya dokter ya, tadi yang pertama untuk mengajarkan anak-anak kita bisa puasa itu yang pertama harus fleksibel, betul ya dok ya? Betul, iya. Oke, harus fleksibel. Terus habis itu harus dengan cara yang menyenangkan ya dok ya. Jadi nggak nakut-nakuti. Dan tentunya kita harus jadi teladan yang baik. Bener ya dokter? Iya. Oke deh kalau gitu. Wah, senang sekali dokter. Mbak Dina kira-kira masih ada yang mau ditanyain nih? Iya, enggak, saya tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan sama Dokter Luti dan satu banget ya, bahwa anak-anak itu sebenarnya Tuturi Handayani. Mereka melakukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Betul. Sama anak saya pun juga begitu, di usia 15 bulan ya, bulan itu tahu-tahu dikasih surprise sama anak yang tiba-tiba dia tuh bilang Allah dalam bahasa anak-anak ya, dalam bahasa bapak sambil memperagakan gaya kita sholat begitu. Jadi meskipun kita tidak mengajarkan sholat, tapi kalau kita memperlihatkan kepada anak-anak kebiasaan kita sehari-hari yang baik, maka anak itu juga pasti akan menirukan begitu dokter ya. Catatan buat saya sih sebagai seorang orang tua, bahwa di depan anak itu ya harus melakukan hal-hal positif gitu. Betul sekali. Itu intinya. Iya. Jadi menjadi orang tua itu memang belajar seumur hidup ya intinya ya. Betul, saya setuju. Sepakat sekali. Seperti yang Dokter Luti tadi bilang kan, Dokter Luti anaknya 3 masih merasa harus belajar banyak. Merasa belajar. Oke. Saya yang satu aja udah. Saya yang satu aja masih kapan lulusnya gitu. Ternyata tidak akan pernah lulus sampai akhir hayat kita, memang harus belajar. Iya betul, biasa. Makanya itulah seorang ibu benar. Oh iya, mungkin karena itu ya dokter ya, akhirnya surga di bawah telapak kaki ibu, karena mau nggak mau memang kita menjadi guru atau madrasah pertama anak-anak kita. Anak-anak kita. Iya betul. Wah, luar biasa. Saya kok jadi merinding dan pengen nangis ya. Terharu. Iya, karena ternyata cerita-cerita dari para ibu ini punya sisi pendidikan masing-masing ya. Iya. Oh, Dokter Luti, terima kasih banyak waktunya dokter, ilmunya semoga jadi amal jariah Dokter Luti dan keluarga. Masya Allah, amin. Iya. Nanti kita akan apa? Ya, mungkin next time kita bisa ketemu di studio ya Dokter Luti ya. Oh, harus ketemu di Raya ya. Iya dong. Nggak main ke Raya ya. Iya, tapi Mbak Dina tolong ingat, Dokter Luti ini adalah seorang ibu yang super sibuk. Anaknya berbuput kesempatan itu ya. Lebih dan sibuk memperhatikan anak-anak di sekitarnya luar biasa. Luar biasa. Karena anak-anak Banyuwangi Dokter Luti memperhatikan. Jadi jangan salah. Oke deh Dokter Luti kalau kayak gitu. Oke. Sangat berterima kasih sekali untuk waktu luangnya. Sama-sama. Raya FM 88,9 Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Oke, 88,9 Raya FM Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Dokter Popot. Halo Mbak Dina. Wah, ternyata banyak banget nilai ilmu yang kita dapatkan sebagai seorang emak-emak masa kini ya berarti. Betul. Dan ilmu ini akan membawa kita insya Allah untuk akhirat loh ya, mengajak anak kita beribadah puasa ya kan? Betul. Dan ternyata benar banget seperti yang Dokter Luti dan Dokter Popo sampaikan tadi, bahwasanya menjadi seorang ibu itu adalah madrasah seumur hidup bagi
anak-anak begitu ya. Betul, banget. Dan ternyata kita nggak cuma asal ngajak anak kita beribadah tanpa memperbaiki diri kita. Yang paling penting adalah kita harus memperbaiki diri kita dulu, ya kan? Dan menjadi contoh yang baik. Iya, betul sekali. Oke lah, kalau begitu Dr. Puput, terima kasih ya buat waktunya di tengah-tengah kesibukan sedang beribadah umroh, menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Makasih ya Dr. Puput. Mudah-mudahan ibadah umrohnya berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Mbak Dina juga yang di Indonesia ya. Ya. Sehat. Amin. Sampai ketemu kembali di Indonesia ya, Dokter. Iya, terima kasih. Sayonara. Sekarang kita pamitan. Besok kita ketemu lagi di program yang sama di Sehat Ramadan bersama dengan Dr. Puput. Saya Dina Asih. Dan saya Dr. Puput. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raya FM 88,9 Inspirasi Keluarga Banyuwangi.